Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya Kak. Perkenalkan, aku Siti Nurjana. Aku Kalista. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mensosialisasikan KIPK kuliah, KIP kuliah atau KIPK KIP kuliah mengabdi 2025. Nah, sebelumnya kami dari IPB University tahun baru tahun pertama dan mendapatkan penugasan nih untuk mensosialisasikan KIP ada loh beasiswa bagi kalian yang kurang mampu tapi pengen kuliah, tapi pengen belajar serius, pengen belajar, ada loh bantuan dari pemerintah. Nah, sebagai semangat untuk kuliah gitu bagi teman-teman yang terkendala di ekonomi. Aku minta waktunya sebentar ya. Jadi dari teman-teman semua sebelumnya udah ada yang pernah tahu atau paham apa itu KIPK atau KIP gitu? Apa kalau misalnya dengar KIP di benak teman-teman tuh apa gitu? Kartu Indonesia Pintar, ya. Beasiswa dari pemerintah. Nah, nggak salah, bener ya teman-teman. Jadi KIP itu KIP. Kalau buat anak sekolah kan namanya KIP ya. Kalau buat kuliah itu coba ditambahin K aja. Jadi KIP kuliah gitu. Program bantuan pendidikan dari pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada teman-teman mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang memiliki potensi akademik yang sudah pernah yang tadi aku sebutkan kayak punya semangat belajar, punya kemampuan untuk melanjutkan kuliah, tapi terbatas ekonominya. Aduh, gimana nanti SPP-nya gimana, nanti UKT-nya gimana, nanti biaya hidupnya gimana. Nah, kita ini memperkenalkan KIP kuliah, gitu teman-teman. Nah, ini nih kita berdua nih, Kak Kalista dan Kak Siti nih ngapain sih gitu di sini tuh ngapain gitu. Nah, jadi tujuan kita, nama program kita itu KIPK Mengabdi. Ngapain sih itu KIPK Mengabdi? Mengenalkan beasiswa KIP kuliah untuk mendukung pelajar anak-anak SMA terutama kelas 12 untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau kuliah. Kemudian meningkatkan minat dan motivasi pelajar SMA melalui beasiswa penuh dari pemerintah dan pihak lain. Maksudnya pihak lain ini dari Kemendikbudristek ya teman-teman. Jadi kan kalau misal kalian tahu nih, oh ada beasiswa dari pemerintah yang plus dapat biaya hidup. Jadi teman-teman makin semangat buat dapetin PTN ataupun melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu. Kemudian mendorong pelajar melawan keterbatasan untuk meraih mimpi. Jadi istilahnya, aduh gimana ya, nggak punya keuangan yang lebih buat lanjut kuliah, tapi aku punya mimpi, tapi aku mau jadi punya cita-cita yang tinggi. Nah, ini KIP ini mendorong buat teman-teman buat belajar lebih giat dan membentuk mahasiswa yang peduli sosial dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan gitu. Jadi kayak udah ngerasain ya, aduh aku dari keluarga yang kurang mampu tapi punya keinginan untuk mau. Jadi kayak aku nggak mau ada anak-anak atau adik-adik kelas aku tuh yang terkurung dalam lingkaran kemiskinan gitu. Jadi melalui pendidikan bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia gitu teman-teman. Tujuan program KIP kuliah mungkin gak jauh beda sama yang udah aku jelasin sebelumnya, memberikan akses kuliah bagi mahasiswa yang miskin ataupun kurang mampu, membantu generasi muda melanjutkan pendidikan di program studi unggulan atau di PTN gitu ya. Kemudian mewujudkan SDM unggul, kompetitif dan berkarakter untuk pembangunan bangsa. Mungkin gak jauh beda sama yang aku jelasin sebelumnya. Next. Nah, manfaat KIP kuliah dapatnya berapa Kak? Emang seberapa banyak sih gitu dapat dari KIP kuliah? Kalau jadi KIP itu dia udah membiayai UKT teman-teman yang dimana ini ada batasnya. Kalau misal prodi atau PTN yang teman-teman masuk itu, kalau misal dia akreditasi A atau unggul, itu mendapat bantuan UKT sebesar 8 juta, kecuali di kedokteran itu ada sebesar 12 juta. Kemudian kalau misal teman-teman masuk ke PTN atau perguruan tinggi yang akreditasinya B, itu mendapat 4 juta per semester untuk biaya UKT. Kemudian kalau misal teman-teman di kuliah perguruan tinggi itu akreditasinya C, itu mendapat 2,4 juta
dari sekitar 800.000 hingga 1,4 juta rupiah per bulannya. Dan kalau di sini kan tertera per bulan, ini juga bisa dijadiin satu per semester gitu kan. Misal kalau misal di IPB sendiri itu kita mendapatkan 1,1 juta per bulan, dan misal teman-teman aku pengen jadi satu aja, jadi satu semester gitu, itu bisa banget. Jadinya teman-teman dalam satu semester akan mendapatkan 6,6 juta per semester. Jadi teman-teman langsung dirangkap satu semester gitu loh. Kemudian tidak adanya pembayaran khusus pendaftaran seleksi masuk PTN kayak SNBP, SNBT itu kan kayak istilahnya nggak ada IP gitu kan. Itu bebas dari IP. Next. Nah, syaratnya gimana Kak? Aku mau daftar, apa syaratnya? Pertama, lulusan SMA atau SMK maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi kan biasanya tuh kalau SNBT itu ada gap year ya. Itu masih bisa teman-teman, tapi 2 tahun sebelumnya gitu. Kemudian setelah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi akademik atau vokasi terakreditasi baik PTN ataupun PTS pada program studi yang juga terakreditasi ya. Maksudnya kayak terdaftar gitu. Kemudian memiliki potensi akademik baik namun keterbatasan ekonomi atau kekurangan biaya gitu, dengan bukti KIP. Kalau SMA tuh kan namanya KIP ya. Kalian pas SMA punya KIP, nah itu bisa jadi syarat pendukung buat teman-teman tuh dapat KIP kuliah ini. Kemudian yang kedua ada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah ini teman-teman kalau misal nanti daftar di web pelaman KIP itu nanti bakal tertera teman-teman tuh ada di desil berapa gitu. Kemudian ataupun sebenarnya bisa juga cek di Google ya kalau nggak salah. Terus yang ketiga ada surat keterangan tidak mampu. Ini biasanya teman-teman minta ke RT RW ataupun ke kelurahan. Jadi kalau misalnya emang benar dari keluarga yang kurang mampu, biasanya nanti bakal dikasih dari pemerintah setempat gitu. Kemudian yang terakhir masuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin maksimal desil 3 menurut data PPKE Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah ini nanti bisa dicek juga. Yang aku bilang tadi, kalau misalnya teman-teman udah daftar di laman KIPK-nya, itu bakal muncul teman-teman keluarga teman-teman tuh masuk di desil berapa gitu. Nah maksimal ada di desil 3. Kak, kalau misalnya nanti desil aku nggak 3, bisa aku 4 kayak itu gimana Kak? Masih bisa lolos nggak gitu? Kalau misal lolos atau enggaknya aku nggak bisa jawab ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman masih bisa dapat ke surat keterangan tidak mampu, itu masih ada kemungkinan atau berpeluang bisa dapat gitu. Kemudian mahasiswa dari panti sosial ataupun panti asuhan. Oke. Nah yang tadi aku bilang laman KIP kuliah itu ada di kip-kuliah.kemdikti.saintek.go.id. Kalian bisa cek di Chrome ataupun di Google untuk pendaftaran akun secara mandirinya. Kemudian saat pendaftaran siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif teman-teman.